Ini usia 1 minggu pasca kita treatment. Ini pada anggrek yang sulit berbunga, pada Dendrobium Gaton Sandrai sudah mulai terlihat ada perkembangan bengkak calon spike-nya atau calon bunganya. Mobile hampir semua yang saya treatment tumbuh berkembang. Ini udah mulai bengkak. 1, 2 di sini, 3, hampir di setiap ruas ya. Untuk nobil hampir di setiap ruas yang kita treatment udah mulai menunjukkan hasilnya. Bahkan pada Phalaenopsis yang hampir layu bunganya, nah ini udah tumbuh calon spike baru, spike tambahan. Sini satu, sini satu di atasnya. Bahkan di paling ujung juga saya treatment juga di bagian ujung. Awalnya ini udah berhenti tumbuh. Untuk yang bagian ujung di sini saya treatment juga. Tuh, udah ada mulai ada perkembangan lagi, bisa kita lihat. Ada perbedaan ukuran. Awalnya udah kecil, udah berhenti di sini. Kemudian tumbuh kembali bunga baru. Jadi sangat efektif cara yang saya coba, dan saya sudah beberapa kali mencoba. Tidak hanya sekali, sudah mencoba beberapa kali. Hasilnya cukup memuaskan. Jadi buat teman-teman bisa dicoba cara ini di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana membungakan atau membuat anggrek Dendrobium yang sulit untuk berbunga agar segera berbunga. Itu caranya mudah, tinggal ditekan aja tombol like-nya ya, tombol like-nya dan tombol subscribe buat yang belum subscribe. Pada sebagian besar Dendrobium yang beredar di pasaran pada umumnya mudah banget berbunga, tapi ada juga beberapa ID atau jenis yang memang sulit untuk berbunga, tidak semudah Dendrobium yang biasanya. Untuk yang mudah berbunga, contohnya yang seperti ini. Ini ID-nya Louisiana Pink, warnanya cantik banget ya. Louisiana Pink seperti ini bunganya. Untuk plan yang ini, kebetulan patah spike utamanya. Awalnya sudah tumbuh spike di ujung, di pucuk di sini, kemudian kena angin jatuh dan patah. Tidak lama kemudian tumbuh lagi spike baru di sini. Jadi cepat banget, mudah banget berbunga untuk anggrek tipe bunga seperti ini. Tipenya untuk anggrek yang mudah berbunga yaitu Dendrobium dengan tipe pembungaan atau tipe spike keluar dari pucuk dari atas yang seperti ini, seperti Dendrobium Louisiana Pink, Burana, Emerald ataupun yang lainnya. Itu mudah banget berbunga, tidak harus ada perlakuan khusus. Tetapi pada anggrek Dendrobium dengan tipe bunga yang keluar dari samping seperti ini, dari samping, ini cukup sulit untuk berbunga, tidak semudah Dendrobium yang berbunga dari atas seperti ini. Untuk berbunga dari atas, untuk Dendrobium yang berbunga dari atas seperti ini biasanya bisa full rain, full sun, daunnya cukup tebal dan mudah banget berbunga. Sedangkan untuk yang tipenya dari samping seperti yang ini, Dendrobium hibiki, yang ini ada Dendrobium nobile, yang ini ada Gaton Sandrai. Nah ini lebih sulit berbunga, tidak serajin Dendrobium yang ini yang berbunga dari atas. Caranya mudah, kita harus kenali dulu karakternya. Untuk yang pertama, kita bisa menyiapkan pupuk. Nah pupuknya saya memakai pupuk tanpa nitrogen, khusus untuk yang sulit berbunga ya. Ini pupuk tanpa nitrogen, nanti kita review lebih jelas. Tapi ditekan dulu tombol like-nya, jangan lupa, dan tombol subscribe. Jika ini masih sulit setelah memakai pupuk ini cukup sulit juga berbunga, kita bisa memakai tambahan hormon penumbuh tunas atau penumbuh perangsang bunga. Ini hormonnya, nanti kita review juga. Dia tekan dulu tombol like-nya dan tombol subscribe. Ini alternatif kedua. Jika memakai ini tidak kunjung berbunga, kita bisa tambahkan yang ini. Yang pertama, kita kenali dulu karakter anggreknya agar kita bisa membungakan dengan tepat. Untuk yang pertama yang seperti ini tidak harus perlakuan yang aneh-aneh, yang penting disuburkan aja plannya, nanti juga akan berbunga dengan sendirinya. Suburkan plannya, tumbuhkan daun yang bagus, tunas yang bagus, dan batang yang bagus, dan juga cukup sinar matahari, nanti berbunga dengan sendirinya. Nah jika pada tunas pertama tidak berbunga, jangan khawatir, tumbuhkan aja dulu, kasih pupuk pertumbuhan terus agar tunas barunya gede. Setelah tunas barunya gede, dia pasti berbunga. Kalau untuk anggrek Dendrobium seperti ini. Sedangkan pada Dendrobium yang lain belum tentu bisa berbunga ya, walaupun sudah tumbuh tunas baru, kadang udah bertahun-tahun tidak berbunga. Salah satunya contohnya yang ini. Nah ini Dendrobium hibiki,
sudah kita treatment, sudah mengeluarkan spike. Nah ini sudah hampir kanop ya, spike-nya sudah hampir kanop. Untuk hibiki karakternya tidak berbunga dari batang yang baru. Misalkan untuk yang biasa seperti ini, ketika tunas baru gede dan tutup daun, langsung keluar bunga. Pada Dendrobium ada istilah tutup daun ya, yaitu dimana tidak ada pertumbuhan lagi daunnya, karena ini tipe simpodial, jadi ada batas pertumbuhan ke atasnya. Setelah batas maksimalnya tidak ada pertumbuhan daun. Biasanya yang seperti ini langsung berbunga. Sedangkan pada hibiki tidak berbunga. Jadi dia menumbuhkan dulu tunas baru, setelah 2 generasi barulah berbunga. Misalkan yang seperti ini. Yang ini awalnya tidak berbunga, tumbuh anak, kemudian tumbuh lagi tunas baru, tumbuh cucu, setelah 2 generasi baru berbunga. Jadi tidak berbunga dari tunas yang baru. Nanti setelah yang ini besar, cucu yang ini besar mengeluarkan anak lagi, barulah yang ini berbunga, batangnya ini berbunga. Seperti itu karakternya pada hibiki. Kemudian pada Dendrobium Gaton Sunray kurang lebih seperti ini. Seperti itu juga seperti hibiki, ini Gaton Sunray. Ini tunas baru. Yang ini tidak berbunga, biasanya tidak berbunga di batang yang ini, berbunga di batang yang sudah tua, yang sudah gundul seperti ini. Karena tipenya memang agak lemas daunnya, biasanya rontok daunnya, gundul. Nanti berbunga di batang-batang seperti ini, batang yang sudah gundul. Untuk hibiki dan Gaton Sunray. Sedangkan untuk nobile bisa berbunga dari batang yang baru. Jika sudah tutup daun, kita rangsang pembungaan, sudah langsung bisa berbunga. Yang kesamaan antara Dendrobium yang ini adalah berbunganya dari samping, tipe pembungaannya dari samping. Seperti hibiki, biarpun terlihat dari pucuk, sebenarnya dari samping, dari samping-sampingnya. Yang ini juga dari samping, cuman memang ini kelihatan dari pucuk ya, karena memang pendek, masih pendek batang yang utamanya. Jika panjang batangnya sudah tinggi, ini bisa terlihat pembungaannya dari samping, tidak harus dari pucuk. Nah seperti ini sudah keluar spike. Jadi titik pembungaan dari samping seperti ini. Untuk hibiki tidak harus pakai hormon 6-BAP, hormon sitokinin. Cukup dengan pupuk tanpa nitrogen sudah bisa berbunga. Sedangkan untuk Gaton Sunray dan ini agak sulit berbunga di tempat saya ya, di dataran rendah. Saya bungakan di Bekasi. Dataran rendah cukup sulit berbunga. Jadi kita tambahkan juga ini, selain pupuk tanpa nitrogen, kita tambahkan juga hormon sitokinin. Triknya nanti kita review. Nah untuk hibiki pupuk aja, sedangkan untuk Gaton Sunray kita tambahkan juga yang lain. Untuk ini dulu nih karakternya. Untuk nobile, untuk Dendrobium nobile seperti ini karakternya. Yang ini Dendrobium nobile atau nobile. Jika tunas terakhir sudah tua, sudah mulai tutup daun, kita bisa rangsang pembungaan. Caranya kita berikan dulu pupuk tanpa nitrogen, berikan beberapa kali, intervalnya 1 minggu sekali ya, sampai terlihat agak gendut di sini nih, di mata tunas atau calon pembungaan. Jika sudah gendut dan belum ada perkembangan, kita tambahkan hormon sitokinin. Dilakukan pada plant yang seperti ini yang sudah tutup daun. Idealnya jika plantnya masih sedikit, dibanyakin aja dulu tunasnya, biarkan rimbun. Nanti setelah rimbun baru kita bungakan. Contohnya yang ini. Nah ini sudah rimbun banget, tapi belum siap dibungakan ya, karena tunas barunya belum tutup daun. Nah ini biarpun sudah rimbun, tapi belum bisa dibungakan. Tunggu beberapa minggu lagi sampai tutup daun. Ini belum tutup daun, masih ada pertumbuhan daun baru. Setelah berhenti tumbuh daun baru, kita rangsang pembungaan, dan hasilnya nantinya akan bagus. Jika sudah rimbun seperti ini, akan berbunga banyak banget, ramai banget. Tapi yang seperti ini pun bisa kita paksa berbunga jika mau kita paksa berbunga. Kita langsung ke ini dulu, kita fokus ke nobile. Pada Dendrobium nobile, titik pembunganya di bawah daun seperti ini. Nah, di sinilah titik-titik tumbuh bunganya. Untuk Dendrobium nobile, karakternya bisa berbunga dari semua titik yang memungkinkan. Biasanya dari daun paling bawah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas bisa berbunga di setiap ruasnya. Seperti itu untuk karakter Dendrobium nobile. Kalau untuk hibiki, tidak semua ruas berbunga dari satu batang seperti ini. Paling 2 sampai 3 ruas yang bisa mengeluarkan bunga. Sedangkan untuk nobile bisa semua mengeluarkan bunga, kecuali yang paling bawah yang tidak berdaun. Yang berdaun seperti ini bisa mengeluarkan bunga. Ketika kita sudah rangsang pembungaan dengan pupuk, kemudian kita rangsang dengan hormon sitokinin. Nah, hormonnya yang saya gunakan adalah hormon 6-BAP. Seperti ini.
hormon 6-BAP banyak beredar di pasaran. Cuman sejauh yang saya coba di antara warna yang lain, kuning, hijau, apa biru atau yang lain juga, yang hijau, yang lainnya dah pokoknya. Ini yang paling bagus responnya. Jadi saya tidak mengatakan ini asli atau yang lain palsu, karena itu harus diuji di lab. Sedangkan kita tidak bisa itu ya kalau untuk saya pribadi. Jadi yang sudah saya coba, yang ini yang paling bagus. Nah, ada merek ininya timbul, merek produsennya, dan juga ada izin edarnya di sini. Ada merek terdaftarnya. Ya sudah aman. Untuk yang lain yang belum ada merek terdaftar ataupun yang bahasanya mirip atau tapi tidak sama, saya tidak menjamin. Tapi untuk yang ini bagus, sudah saya coba beberapa kali, hasilnya bagus. Untuk link pembeliannya bisa cek di sini. Nanti udah saya sematkan link pembelian online untuk ini. Saya tidak jual secara langsung, tapi saya sematkan linknya di sini. Bisa dicoba. Biarpun agak mahal, tapi hasilnya maksimal. Hasilnya memuaskan daripada beli yang murah tapi gak jelas, gak tumbuh-tumbuh bunganya. Caranya begini. Nah, titik pembungaan di sini, ini daun. Paling bawah di sini titik pembungaannya. Kita harus buka sedikit karena pada Dendrobium nobile tertutup seperti ini, tertutup daun. Sedangkan penetrasi hormon sitokinin atau hormon 6-BAP harus langsung ke titik pembungaannya. Nah, inilah titik pembungaannya ini. Ini titik bunganya, kita harus oles ke sini. Nanti dilakukan cara seperti ini di semua titik yang memungkinkan untuk berbunga. Kita tuangkan dulu hormon sitokininnya. Bisa langsung ditetes atau bisa juga kita oles. Biar lebih hemat kita oles aja. Kalau ditetes terlalu boros, karena yang kita oles akan banyak. Nah, seperti ini. Celupkan cotton bud atau kapas seperti ini, kita oleskan ke sini, ke titik pembungaannya. Seperti ini ya. Kalau untuk penggunaan hormon 6-BAP, hormon sitokinin, nanti dilakukan seperti ini. Cara pengelupasan daun, pangkal daun, dan dioles pada semua titik yang memungkinkan untuk berbunga. Kita lanjutkan lagi ke Dendrobium yang lainnya. Untuk hibiki tidak perlu ya. Untuk Dendrobium hibiki tidak usah di hormon BAP pun sudah bisa berbunga. Dengan pupuk aja sudah cukup. Untuk pupuk nanti saya praktekkan setelah ini. Jadi dipantangin terus, ditonton terus sampai habis. Jangan di skip biar gak kelewat step by stepnya. Lanjut ke Dendrobium Gaton Sunray. Nah, ini Dendrobium Gaton Sunray cukup sulit juga berbunga. Cara mengakalinya sama seperti ini nobile atau nobil, tapi ada perbedaan sedikit. Kalau Dendrobium nobil berbunga dari batang yang masih berdaun seperti ini, atau dari yang sudah tidak berdaun pun masih bisa seperti yang ini ya. Ini sudah kering. Nah, kita buka juga lalu oleskan. Nah, cara yang ini sama seperti cara Gaton Sunray. Untuk Gaton Sunray, pemilihan batangnya yang batang yang sudah tua, yang sudah gundul seperti ini, biasanya di batang-batang yang seperti ini. Batang yang masih muda seperti ini, biarpun sudah tutup daun, biasanya agak sulit untuk berbunga. Jarang sekali berbunga, tapi ada yang berbunga, tapi juga emang jarang sekali. Kebanyakan dari batang yang sudah tua seperti ini. Nanti kita pilih beberapa batang. Dan untuk tipenya, biasanya tidak semua titik bisa berbunga. Jika nobil dalam satu batang ini hampir semua titik bisa berbunga. Sedangkan pada Gaton Sunray biasanya tidak semua titik berbunga ya. Di titik-titik yang berpotensi untuk berbunga, biasanya dari sini nih, dari atas hanya beberapa ruas sampai sepertiga, dari atas sampai sebegini, ke bawahnya jarang berbunga. Biasanya dari titik sini. Jadi kita fokus ke titik-titik dari atas sampai ke sepertiga ukuran batang tersebut. Nah, yang ini Gaton Sunray. Untuk Gaton Sunray biasanya sudah mengering bagian bekas daunnya. Kita buka sedikit sampai terlihat mata tunas. Ini ada mata tunas, tapi harus hati-hati ya, jangan sampai tergores. 1, 2. Untuk mata tunas sendiri kurang lebih sama seperti Dendrobium yang lain. Jadi intinya di bawah daun seperti ini daun. Nah, di bawah sininya, di bawah daun seperti ini. Jadi yang sebelah sininya gak ada. Nanti yang ruas yang bawahnya di sebelah sini, titik mata tunasnya. Kita buka dulu sama seperti Dendrobium nobil. Kita buka dulu sedikit. Nah, lalu kita oleskan hormon sitokinin.
Nah, oleskan seperti ini aja. Intervalnya bisa setiap hari, bisa juga setiap 2 hari sekali, di pagi atau sore hari. Untuk nobile, jika ada 3 atau 4 batang dalam satu rumpun, ini bisa berbunga semua. Kita oleskan bisa berbunga semua. Sedangkan untuk gator sangrai tidak terlalu banyak ya. Dari 4 batang, jika sudah ada tumbuh yang satu aja sudah cukup bagus. Karena untuk gator sangrai dari satu titik bunga, dari satu spike itu bisa mengeluarkan kuntum yang cukup banyak. Sedangkan pada nobil dari satu titik seperti ini, satu spike itu cuman 1 sampai 3 kuntum rata-rata seperti itu. 1 sampai 3 kuntum bunga. Ini juga 1 sampai 3 kuntum. Jadi cukup sedikit dalam satu spike-nya, tapi dalam satu batang bisa mengeluarkan banyak spike, hampir setiap ruas bisa mengeluarkan spike. Itu bedanya antara gator sangrai dan nobil. Kita lanjutkan ke pemupukan. Nah, jadi ini alternatif terakhir ya. Jika sudah dipupuk tidak kunjung berbunga, kita bisa menggunakan cara yang ini. Tapi kita utamakan dulu pemupukan. Untuk yang ini hibiki ini tidak perlu dioles juga sudah bisa keluar bunga. Tapi jika susah, caranya sama. Jika susah berbunga untuk hibiki, caranya sama seperti yang ini, kita oleskan juga. Tapi titiknya jangan yang seperti ini. Kita pilih batangnya yang batang sudah tua. Ya, ini nih misalnya nih. Ini cucunya, ini emaknya, ini kakeknya. Jadi kita fokus di sini. Jangan di emak atau cucu. Di kakeknya, kakek sama buyutnya. Nah, di sini nih. Titik-titik ini. 1 2 3. Ini yang bisa berpeluang mengeluarkan bunga. Kalau yang ini masih 50-50. Ini belum cukup tua. Daunnya masih ada dan tunas baru pun belum tumbuh. Biasanya jika tunas baru tumbuh, ini bisa berbunga. Tapi sementara kita fokus ke 3 titik yang seperti ini, 3 batang yang seperti ini yang siap untuk dibungakan. Caranya kurang lebih sama. Kita cari dulu titik pembungaannya, biasanya di bawah daun. Nah, seperti ini, buka sedikit nanti sampai kelihatan mata tunasnya, lalu kita oles. Kita lanjutkan ke pemupukan. Pupuk yang saya pakai pupuk monokalium fosfat, unsurnya hanya fosfat dan kalium. Fosfat 52%, kalium 34%. Dari merek apa aja boleh. Saya kebetulan dari merek ini. Bisa dicek juga link pembeliannya di sini, link pupuknya. Intervalnya 1 minggu sekali, dan untuk dosisnya yang biasa saya pakai 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Ini cukup tinggi dosisnya. Dan caranya jangan semprot. Kalau dosis setinggi ini, kita siramkan atau kita rendamkan ke anggrek yang akan kita bungakan. Jika disemprot, ini terlalu tinggi dosis seperti ini. Jika mau disemprot, dosisnya setengah dari ini ya. Nah, aduk sampai benar-benar merata. Lalu kita siram ke media tanam, atau bisa juga kita rendam seperti ini sampai benar-benar basah perakarannya. Sebentar aja, tidak usah terlalu lama. Yang penting kira-kira perakaran basah, dan dilakukan seminggu sekali. Yang terpanjang 1 minggu sekali. Nanti kita aplikasikan pada tanaman yang lainnya yang akan saya bungakan, pada gator sangrai ataupun pada nobile yang tadi akan kita bungakan. Jadi sementara seperti itu. Nah, nanti kita review lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. Ini usia 1 minggu pasca kita treatment, sudah kita bisa lihat hasilnya. Ini pada anggrek yang sulit berbunga, pada dendrobium, gaton sangrai sudah mulai terlihat ada perkembangan bengkak calon spike-nya atau calon bunganya. Ada 1 dan dia tangkai yang ini 1, ada 2. Cuman yang ini masih kecil ya. Nah, yang ini nih masih agak kecil, tapi udah terlihat bengkak, udah pasti berhasil. Dan 1 lagi pada dendrobium nobile juga kurang lebih sama. Nobile hampir semua yang saya treatment tumbuh berkembang. Nah, ini udah mulai bengkak. 1 2 di sini, 3, hampir di setiap ruas ya. Untuk nobil hampir di setiap ruas yang kita treatment udah mulai menunjukkan hasilnya. Bahkan pada Phalaenopsis yang hampir layu bunganya, untuk yang ini. Nah, ini Phalaenopsis sudah mulai layu, udah agak lama saya merawatnya. Mekarnya udah agak lama, ini udah mulai layu.
tumbuh lagi ya di sini. Nah ini udah tumbuh calon spike baru, spike tambahan. Di sini satu di atasnya. Bahkan di paling ujung juga saya treatment juga di bagian ujung. Awalnya ini udah berhenti tumbuh. Untuk yang bagian ujung di sini saya treatment juga. Udah ada mulai ada perkembangan lagi, bisa kita lihat ada perbedaan ukuran. Awalnya udah kecil, udah berhenti di sini, kemudian tumbuh kembali bunga baru. Ini di minggu sebelumnya sudah saya buatkan videonya khusus untuk Phalaenopsis. Jadi dicek di layar akhir untuk video yang khusus saya coba, dan saya sudah beberapa kali mencoba. Tidak hanya sekali, sudah mencoba beberapa kali. Hasilnya cukup memuaskan. Jadi buat teman-teman bisa dicoba cara ini di rumah. Yang ini Dendrobium hibiki. Ini juga udah mulai tumbuh. Yang ini satu. Jadi silahkan dicoba. Untuk Dendrobium Gaton Sunrise tidak setiap ruas, tapi ada 2 titik pun sudah cukup lumayan bagus. Karena biasanya untuk Dendrobium ini memang tidak berbunga atau tidak spike di setiap titiknya ya, di setiap ruas maksudnya. Ada satu tangkai paling satu spike yang tumbuh seperti ini. Dan untuk yang ini kebetulan di ruas ketiga kedua-duanya 1, 2, 3, ruas ketiga dari atas tumbuh calon spike. Yang ini pun sama 1, 2, 3. Nah di ruas ketiga. Untuk yang adanya belum tumbuh untuk yang ini, tapi segini pun udah cukup karena memang tipenya seperti ini, dan nantinya akan tumbuh spike yang panjang dan berbunga banyak dalam satu spike. Sedangkan untuk Nobile ini hampir di setiap ruasnya tumbuh atau berkembang calon spike-nya. Cuman memang dari satu spike itu tidak terlalu banyak kuntum bunganya, rata-rata 3 kuntum. Untuk Nobile seperti ini 2-3, tapi di setiap ruas bisa mengeluarkan spike. Untuk yang belum jelas, misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita bersama-sama berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Sedangkan untuk yang sebelumnya, untuk anggrek yang mudah berbunga, yang di belakang tuh yang Dendrobium pink, Dendrobium Louisiana pink. Nah ini sudah mulai panjang ya. Yang ini tidak saya treatment khusus, ini dengan pupuk aja sudah cukup kalau untuk Dendrobium ini, karena tipenya memang mudah berbunga seperti itu. Jadi sementara segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ditekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya sekarang juga. Si merah cabai nih, anggrek merah cabai Renantera. Nanti kita lanjutkan lagi di video yang lainnya ya. Untuk tutorial yang lainnya silahkan di komen aja dah kalau mau untuk tutorial apa, kalau bisa. Dan kalau ada bahannya, ada barangnya, saya praktekkan, saya bagikan nanti di YouTube. Jadi jangan lupa ditekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbarunya. Sementara sekian aja dulu dari saya. Nanti di minggu-minggu berikutnya atau di video yang lain saya review lagi perkembangan selanjutnya ya. Jadi di subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, dipantangi terus channelnya. Sementara sekian aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.